Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 orang yang doanya paling keramat untuk kamu titipkan doa agar mantan jadi jodohmu. Saya lihat kita biasanya kalau menginginkan mantan kembali, kita rajin titip doa kemana-mana kan. Ada postingan tentang mantan itu selalu ada. Ya, komen, titip doakan agar mantannya kembali, titip doakan agar mantannya jadi jodohnya, titip doakan agar mantannya masih mencintainya. Oke? Nah, jadi sebenarnya ya, menitipkan doa itu oke-oke saja ya. Tetapi kalau kita betul-betul menginginkan mantan serius balik kepada kita, menginginkan mantan sesegera mungkin kembali kepada kita, ya, kita tidak bisa menitipkan doa itu secara random, acak gitu ya. Tetapi kita memilih orang-orang yang punya kekuatan doa luar biasa, ya. Orang-orang yang ketika kita titipkan doa ini agar mereka mendoakan kita, maka insya Allah doa itu segera terkabul. Artinya untuk mempercepat doa ini terkabul. Artinya mempercepat mantan kembali. Jadi ada 3 orang yang doanya sangat kuat, doanya mustajab dan tidak diragukan lagi. Salasun da'awati mustajabah la syakka fihinna da'watul walidi wa da'watul musafir wa da'watul mazlum. Ya, salasun da'awati mustajabah. Ada 3 orang yang doanya mustajab, la syakka fihinna, yang sama sekali tidak diragukan lagi. Oke, jadi ada 3 orang yang doanya itu mustajab, yang sama sekali tidak diragukan. Yang pertama, dakwatul walidi, doa orang tua untuk anak-anaknya. Ini nih, ya, jangan lupakan nih, doa orang tua untuk anak. Nah, kita titip doa kemana-mana tuh, tapi kita tidak menitipkan doa kita kepada orang tua kita. Sayang, ya. Padahal orang tua kita ini ketika dia berdoa sesuatu untuk kita, maka insya Allah tidak pakai lama akan segera terwujud, akan segera terkabul. Nah, maka peringkat yang pertama di antara 3 orang yang doanya paling kuat ini adalah dakwatul walidi, doanya orang tua untuk anak-anaknya, baik ibunya ataupun ayahnya, sama kuatnya. Nah, sekarang kita mau minta didoakan oleh salah satu dari mereka, atau kita minta dua-duanya mendoakan kita, insya Allah doa tadi mustajab. Ya, artinya kalau kita tidak mau pakai lama, berlarut-larut, perpisahan dengan mantan itu, minta didoakan oleh orang tua. Nah, tapi ya itu tadi ya, orang biasanya apalagi kalau anak-anak muda tuh yang pacaran, orang tuanya ndak boleh pacaran. Bereskan dulu sekolah, habis itu kuliah. Nanti kalau sudah beres kuliah, mau nyari jodoh, dibantu.
ya segera menikah. Orang tuanya konsep hidupnya seperti itu. Lah sementara anak ini pacaran, ya sekolah, jungkir balik tuh, nyari amalan, nyari doa agar pacarnya yang ngajak dia berpisah minta balik kepada dia, ya. Padahal kalau dia mau cepat, dia cuman bilang saja, "Bapak, Ibu tolong," atau "Papa, Mama, Papi, Mami tolong didoakan agar dia balik kepada saya." Ya, tapi kan tidak berani minta didoakan kepada orang tuanya. Karena orang tuanya misal mengharamkan pacaran agar bisa fokus sekolah. Nah itu tuh kenapa banyak tuh saya baca anak-anak usia sekolah ya, yang terus tuh, "Ustadz titip doa dong agar pacar saya kembali." Lah orang tuanya saja ndak boleh kok. Ya, begitu. Nah, jadi orang tuanya ini mendoakan nih agar anak ini tidak pacaran. Itu kenapa dia gagal kandas dengan pacarnya, ya. Dan itu kenapa dia berusaha jungkir balik agar pacarnya mau balik, dia berusaha jungkir balik agar doanya terkabul, ya titip doa kemana-mana agar mantan pacarnya ini mau balik dengan dia, tetap tidak ada hasilnya. Kenapa? Karena orang tuanya berdoa agar anak ini jangan pacaran, agar dia fokus kepada sekolahnya, agar setelah itu dia fokus kuliah, agar setelah itu ya baru dia bertemu dengan jodohnya yang baik. Nah, gitu. Jadi dia titip doa kemanapun tidak akan ada hasilnya ketika orang tuanya tadi tidak menginginkan dia pacaran. Tapi ketika orang tuanya ya misal yang usianya sudah matang ya, 25 tahun sudah bekerja, memang sudah fase usianya lah untuk menikah, orang tuanya yang mendoakan agar anak ini segera dipertemukan dengan jodohnya dan seterusnya, insya Allah ya, tidak pakai lama dia akan segera ketemu dengan jodohnya. Maka peringkat yang pertama, orang yang doanya paling kuat, ya, orang yang kalau dalam bahasa kita doanya itu paling keramat adalah doa orang tua untuk anak-anaknya. Yang kedua, dakwatul musafir, ya, wa dakwatul musafir, doa orang yang sedang dalam perjalanan. Misal perjalanan ibadah, menunaikan ibadah umroh, atau sekarang sedang musim haji. Ya, pada saat biasa kan kalau orang mau berangkat menunaikan ibadah haji kan ada acara pamitan haji atau sering diistilahkan walimatus safar. Ya, walimah untuk safar, untuk perjalanan. Nah, biasanya kan di situ banyak teman, handai taulan, keluarga menitipkan doa. Ya, ini kalau yang berangkat hajinya cukup dekat ya, misal keluarga atau teman atau sahabat, kan bisa tuh. Ya, kita menitipkan doa kepada mereka agar mantan, misal mantan suami atau mantan istri, apalagi yang berangkat haji ini adalah sahabat kita yang tahu nih, ya bagaimana perpisahan itu terjadi, maka kita titip doa kepada mereka, tolong dibantu ya di tanah suci nanti didoakan agar istri kembali, agar suami kembali. Insya Allah ini juga doa yang mustajab. Ya, ini kan lagi musim haji, ada WhatsApp. Nah, kalau ada teman yang sedang menunaikan ibadah haji atau saudara, coba di WhatsApp titip ke mereka, ya. Atau kalau ada yang sedang siaran live, ya, live streaming dari tanah suci ini ketika sedang melaksanakan ibadah apapun di sana. Ya, saya kalau umroh itu sering live streaming dari Masjidil Haram. Ya, nanti saya baca tuh di komen tuh. Dulu biasanya live streamingnya pakai Facebook biasanya karena sinyalnya paling bagus kalau dari sana itu. Nanti di komen itu saya baca satu-satu dan biasanya komennya
untuk didoakan agar bisa segera haji atau segera umroh. Ya, karena kalau pas ibadah umroh itu artinya bukan di musim haji ya, itu memang di dalam Masjidil Haram itu lebih leluasa, agak renggang sedikit sehingga kita bisa live streaming. Tapi kalau sedang musim haji biasanya memang padat sekali. Tapi orang tetap bisa, biasanya live streaming dari teras ya Masjidil Haram itu kan lumayan cukup luas ya. Atau live streaming dari kota Mekah dari manapun ya. Ketika misal sedang di penginapan, di pondokan atau di hotel dan seterusnya. Nah, itu kita bisa menitipkan doa kepada mereka. Ya, wa da'watul musafir. Dan yang ketiga nih, ya, wa da'watul mazlum. Doa orang yang terzolimi. Ya. Nah, kira-kira kita ini dengan mantan berpisahnya, mantan ini menzolimi kita atau kita yang menzolimi mantan, kan bisa saja terjadi. Sebenarnya yang mengkhianati mantan itu kita, ya. Tetapi dalam perjalanannya kita menyesal. Mantannya terlanjur marah dan kita pengen balik kepada dia. Artinya yang terzolimi itu mantan, ya. Tetapi ketika mantan yang menzolimi kita, mantan yang mengkhianati kita, maka kita orang terzolimi. Maka doa kita mustajab. Ya. Maka kita berdoa pun ya, misal tadi orang tua ya, misal orang tuanya sudah berpulang semua. Tidak punya pula teman yang mau dititipi untuk berdoa. Karena tidak ada teman tahun ini yang menunaikan ibadah haji, lagi tidak punya teman yang menunaikan ibadah umroh setelah musim haji, misal gitu ya, atau sebelum musim haji. Bahkan teman di media sosial pun tidak ada yang menunaikan ibadah haji pada saat musim haji, atau kemarin-kemarin sebelum musim haji, tidak ada satu orang pun teman yang memposting sedang menunaikan ibadah umroh. Tidak punya teman. Tetapi ketika kita sendiri terzolimi, maka insya Allah doa kita pun sangat kuat, sangat keramat. Apa yang kita inginkan pada mantan, dia balik sendiri, kita pengennya begitu, insya Allah akan kejadian. Ya, wattaqi da'watal mazlum, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kepada doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Ya, itu 3 orang yang doanya paling kuat. Doa orang tua untuk anaknya, doa musafir, orang-orang yang dalam perjalanan ibadah ataupun perjalanan yang baik lainnya, dan yang ketiga adalah doa orang-orang yang terzolimi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.